Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pengen Vega 1 ini karena irit daya udah support DirectX 12 tapi harganya ntar aja deh kita bahas semuanya. Dan biar channel ini berkembang lebih baik lagi ke depannya, mohon dukungannya. Gak perlu deh transfer duit. Bukan merasa kaya ya, tapi malu. Caranya gampang pakai banget. Cukup tekan tombol subscribe, lonceng. Kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Katanya nggak mau duit bos. Malu. Hunting VGA yang nggak butuh daya tambahan dari power supply dengan kemampuan yang baik saat ini rada susah sih ya. Bahkan Nvidia sama AMD kayaknya sih kerjasama. Karena sampai sekarang pilihan VGA non-pin power ya cuma itu doang sih ya. Padahal VGA baru pun cukup banyak bertebaran. Tapi coba deh kita tunggu pertengahan tahun ini. Kali nongol VGA tipe baru yang tanpa pin power. Bisa ngalahin RTX 4090. Mimpi. Oke deh, kita bahas Nvidia GT 1030 2GB DDR5 64 bit. Harga pasaran bekasnya variatif ya. Dari rentang harga 400 ribuan bahkan sampai 800 ribuan. Bekas loh ya. Yang jual harganya tinggi banget ini nggak lihat GPU lain yang lebih gagah. Sedangkan untuk harga barunya ini mahal nauzubillah di atas 1 juta lebih. Buset dah, GPU tua kemampuan payah, tapi harganya masih juga jumawa. Buat uji coba Vega 1 ini saya pakai prosesor i5 Gen 13, RAM-nya 32GB DDR5, SSD NVMe dan harddisk buat game. Detailnya bisa dilihat di video aja ya. Sama seperti sebelumnya masih pakai video hasil rekaman handphone dengan dua resolusi 4K dan 1080p, durasi 1 menit 30 detik, pakai aplikasi Adobe Premiere 2004. Hasilnya ternyata nggak jelek-jelek banget sih ya. Waktu yang dibutuhkan buat render 4K hanya 3 menit 4 detik. Tapi kelamaan sih ya. Kalau bagus sih harusnya 1 menitan ya. Sedangkan di resolusi 1080p butuh waktu hanya 43 detik. Lanjut benchmark Cinebench R15. Karena cuma ini doang yang running ya. Hasilnya dapat skor di angka 133,38 fps. Lebih baik nih ketimbang GTX 750 Ti untuk Cinebench R15. Untuk aplikasi 3D Mark-nya sendiri ternyata cukup banyak yang udah nggak support VGA ini lagi. So lihat aja skor yang dihasilkan GT 1030 di beberapa hasil benchmark 3D Mark. Lanjut kita coba tes game yang mana sebagian main di resolusi 1080p bahkan di 720p. PES 2024. Yakin bos? Harus dong, kan cuma game PES, game enteng. Kata orang lo ya, bukan kata saya. Di game ini, saya coba main di resolusi 1080p settingan low. Kalau di bawahnya nggak bisa full screen ya, biar kata ditekan tombol ALT plus enter. Ternyata biarpun nggak dapat frame rate yang memadai di angka 60 fps, masih cukup enak dimainkan loh. Nggak semut-semut banget sih ya, tapi ya cukup sih bisa menghibur kalian dengan memainkan game satu ini. Cuma kalau mau nyaman lagi coba diturunkan resolusi ke 900p misalnya. Pastinya bakal lebih baik lagi performanya. Ghost of Tsushima, Tsushima maksudnya. Ribet banget sih judul gamenya. Inggris saja hancur, ini pakai bahasa Jepang lagi. Nah di game ini kalian bisa memainkan di resolusi 720p settingan low dengan bantuan FSR. Awalnya sih garing, itu candaan saya. Maksudnya girang ya, karena nilai frame rate-nya itu cukup bagus. Ternyata setelah dijalankan hasilnya belasan fps doang nih. Nggak nyaman sih ya. Udah hancur, frame rate hancur, mainnya ikut hancur. Karena ke bawah suasana yang nggak nyaman tadi. Ya intinya kalau kalian mau maksa main game Ghost ini lanjut aja sih ya. Yang penting bisa running. Resident Evil 4 Remake. Di game ini harus terima kondisi resolusi 720p settingan rata kiri sama FSR-nya yang paling rendah nih. Hasilnya masih oke lah buat dimainkan. Frame rate yang didapat di kisaran 30 hingga 40 fps. Ya walaupun kalau kelamaan main game ini bisa ke dokter mata. Gambar gamenya itu loh bikin mata lelah dan tersiksa. Biar halus gimana bos?
Ya gampang kok, tinggal dijual VGA-nya, ganti yang lebih gagah. Need for Speed Unbound. Di game ini lagi-lagi kalian harus bersedih nih. Ini udah dapet belasan FPS. Jalan mobilnya tuh kayak kurang tenaga ya, ngos-ngosan, ndut-ndutan, udah kayak mobil angkutan. Padahal mobil Ferrari loh, tapi susah lari. Sedih. So baiknya di skip aja untuk game satu ini buat dimainkan. Ini menurut saya pribadi. Wuthering Waves. Nah, yang nanya-nanya game ini kemarin, monggo disimak nih. Game terbaru yang mirip sama Genshin 1 ini, nggak tahu kenapa hasilnya nggak maksimal ya. Masih bisa dimainkan, ya harus terima juga kondisi kalau suka drop parah nih. Dan saya juga coba menurunkan resolusi ke 720p. Nggak terlalu kenceng juga sih dapatnya, tapi lebih baik dibanding yang 1080p dengan settingan yang sama. Kalian bisa lihat sendiri perbedaan yang nggak terlalu signifikan di game ini, baik di resolusi 1080p atau 720p. Honkai Star Rail. Lanjut game HoYoverse yang pertama kita coba nih. Di game ini ternyata hasilnya cakep ya. Bahkan ini tetap bertahan di resolusi 1080p. Settingan low. Framerate yang didapat cukup baik sih, masih di angka 40 hingga 60 fps. Drop? Ya pasti, cuma nggak separah Wuthering Waves ya. Tapi wajar juga sih, game ini sendiri nggak menuntut spek yang terlalu tinggi. Genshin Impact, game yang kayaknya mulai redup nih ya, kata adik saya. Masih cukup banyak yang penasaran soal kemampuan sebuah kartu grafis untuk memainkannya dengan nyaman. Biar kata terkesan enteng, tapi di settingan rata kanan, asli nggak nyaman banget, apalagi sekelas GT 1030 ini. Main di resolusi 1080p, settingan lowes, hasilnya kurang memuaskan. Framerate rata-rata sih di angka 40 fps. Kalau kalian mau stabil di angka 60 fps, mainkan saja game ini di resolusi 720p. Alan Wake 2. Kesannya nyiksa banget gak sih kegiatan sekelas gini disuruh main game Alan Wake 2? Tapi gak masalah, namanya juga mau lihat kemampuannya. Di game ini jangan berharap apa-apa, baiknya mengundurkan diri. Mau setting apa coba? Kiri banget, tetap aja bikin terluka. Lawang FPS nya di bawah 10 FPS loh. Mau gimana coba mainnya? Gambar hancur, FPS nya lebur, jadilah hancur lebur. Lagi-lagi skip aja game satu ini. God of War. Di game ini kalau dibuat full screen di resolusi rendah ini nggak bisa ya. Jadinya ya kurang enak aja dilihat kondisi mau direkod layarnya. Jadi saya kasih gambaran aja ya, tapi bukan di buku gambar, di video jelasnya. Yang mana hasilnya di settingan low, FSR performance, framerate-nya di bawah 30 fps, tapi masih bisa kok main di framerate segini. Intinya masih bisa. Warzone 2.0. Bagi yang suka game perang yang kayak perang beneran, maka kalian harus bahagia di game satu ini. Kenapa? Karena ternyata nggak disangka banget dengan settingan low resolusi 1080p, framerate-nya nggak hancur-hancur banget ya, macam game lainnya. Masih cukup oke ya, walaupun kadang drop di bawah 30 fps, tapi kebanyakan sih di angka 30 fps. Valorant, game yang tergolong enteng ini ternyata hasilnya nggak jelek banget. Bisa dibilang oke loh, padahal saya mainkan di settingan high, resolusi 1080p. Framerate yang didapat di angka 70 hingga 80 fps. Walaupun bagi pro player Valorant, enaknya memang main di atas 100-an fps. Tapi ya gimana ya, namanya juga kelas bawah, masa ya mau dipaksa. Ya kalian settingan low aja deh, cari prosesor yang kemampuannya kenceng, macam i3 Gen 12. Selain game yang udah saya jelasin, ada juga game yang masih oke di VG1 ini.
Contohnya di game Apex Legends ya, yang mana framerate yang didapat masih di atas 30 fps di resolusi 1080p settingan rata kiri. Kemudian game Dota 2 yang masih sanggup di settingan ultra resolusi 1080p. Framerate di antara kamu dan dia. Framerate-nya di antara 30 hingga 40-an fps. Bahkan game GTA 5 ini bisa dapat framerate di atas 80 fps kalau settingan rata kiri. Dan satu lagi nih, game Need for Speed Heat. Dapat framerate masih cakep di angka 30-an fps resolusi 900p. Aduh, saya kelupaan nih. Ada lagi Forza Horizon 5 yang dapat framerate cukup memadai di resolusi 1080p juga. Dan silakan kalian simak sendiri ya. Game-game lain yang hanya bisa running di resolusi 720p settingan rata kiri. Kesimpulannya dari Vega 1 ini, kemampuan gaming di 1080p sebagian masih oke, sebagian KO. Ya namanya juga kelas entry level, jangan berharap lebih. Untuk harga, kalau sekiranya harga bekasnya di antara 300 hingga 400 ribu rupiah masih cukup oke untuk dibeli. Tapi kalau bekasnya udah di atas 500 ribu bahkan di atas 700 ribu rupiah, banyak pilihan lainnya bro. Kita ambil contoh RX 560, 570, dan 580. Yang mana RX 580 ini ada yang menjual di harga 800 ribuan. Irit bos. Kalau mau ngomongin irit daya, kakak ini juga di rentang harga yang sama loh. Nvidia GTX 1050 nih, ini bekasnya di kisaran 600 hingga 700 ribu rupiah. Masa masih merasa mahal sih? Hai GT 1030, sadar dong. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Vega Gaming GT 1030 kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir di MK Channel.